Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih, waktu Anda lagi makan gitu, di piring itu, sebenarnya Anda lagi makan bahan bakar fosil? Aneh ya kedengarannya. Iya, kedengarannya aneh, tapi ada benarnya loh. Kita kan seringnya mikir energi fosil itu ya buat mobil, buat listrik di rumah. Tapi ternyata, ada hubungan erat banget yang agak tersembunyi sama makanan kita. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih. Gimana produksi pangan modern itu sangat bergantung sama energi fosil. Kita bakal merujuk ke bab 2 dari materi yang Anda bagikan, judulnya Memahami Produksi Pangan, Memakan Bahan Bakar Fosil. Sip. Jadi misi kita hari ini yaitu membongkar hubungan penting yang sering nggak kelihatan antara apa yang ada di piring kita sama energi yang datangnya dari perut bumi. Andalannya juga, itu mustahil banget dicapai tanpa bantuan energi besar-besaran dari bahan bakar fosil. Bantuan energi? Maksudnya? Ya, kayak semacam subsidi energi buatan manusia gitu buat alam. Dan skalanya ini, wah, luar biasa. Tanpa subsidi energi ini, kita nggak akan bisa menghidupi mungkin sekitar 90% populasi dunia sekarang ini ya, dengan cara makan kita yang sekarang ini. Oke, subsidi energi buatan manusia. Ini menarik. Coba kita bandingkan deh. Pertanian zaman dulu, ya, yang praindustri itu, kan murni pakai matahari, tenaga orang, tenaga hewan. Iya, betul. Bedanya pasti jauh banget ya sama yang sekarang. Materi Anda kayaknya cerita kontrasnya tajam banget soal hasil panen dan kepastiannya. Jauh sekali. Nah, itu dia konsep subsidi energi antropogenik tadi. Fotosintesis itu ya tetap dasarnya, nggak tergantikan. Tapi bahan bakar fosil ini datang buat memperkuat dan mempercepat semua prosesnya. Semua proses. Maksudnya dari awal sampai akhir. Iya, dari mulai bikin alat-alatnya, traktor, bajak, terus pengolahan tanahnya, pemupukan, perlindungan tanamannya dari hama, panennya, sampai nanti pengolahan setelah panen, distribusinya lagi. Pokoknya sistem pangan global kita ini udah dibangun di atas fondasi energi fosil. Dan energinya ini ada yang kelihatan langsung dipakai, kayak solar buat traktor gitu ya. Heeh, Tapi ada juga yang nggak langsung, yang mungkin malah lebih gede porsinya. tepat. Yang langsung kayak solar di ladang itu kan gampang ya kita bayanginnya. Tapi yang nggak langsung ini, wah cakupannya luas banget. Coba deh, bayangin semua energi yang perlu dipakai sebelum benihnya ditanam. Oke, misalnya, Energi buat nambang biji besi, terus bikin bajanya, terus bikin traktornya, bikin mesin tanam, mesin panen. Udah gitu, energi yang gede banget buat produksi pupuk kimia. Terutama nitrogen sintetis, itu tulang punggungnya pertanian modern. pupuk nitrogen ya, oke. Terus? Terus energi buat bikin pestisida, herbisida, insektisida, bahkan hal-hal kayak plastik buat mulsa, atau rumah kaca, atau alat GPS buat pertanian presisi, itu semua ada jejak energi fosil dalam pembuatannya. Wow. Dan itu belum termasuk energi buat transportasinya, buat pengolahan di pabrik, buat pendinginan pas disimpan. Panjang ceritanya. Iya, ya, nggak kepikiran sampai sejauh itu. Nah, di materi Anda ada contoh bagus nih soal evolusi produksi gandum di Amerika Serikat. Itu jelas banget nunjukin pergeserannya selama 200 tahun. Bisa kita lihat perubahannya gimana. Bisa. Itu contoh klasik. Jadi awal 1800-an itu, semua serba pakai tangan, pakai otot. Buat garap 1 hektar gandum, butuh ratusan jam kerja. Hasilnya juga, ya segitu aja, sedikit. Oke, murni tenaga manusia dan matahari. Betul. Terus masuk awal 1900-an, mulai pakai tenaga hewan, kuda terutama. Terus ada mesin-mesin awal dari baja, kayak bajak baja, alat tanam mekanis, pemanen mekanis. Jam kerja orang langsung turun drastis. Nah, di sini energi fosil mulai masuk. Iya, mulai di sini. Batu bara dipakai buat bikin bajanya. Terus ada juga mesin perontok gandum yang pakai tenaga uap. Uapnya dari batu bara juga. Jadi jejak fosilnya mulai ada, walau belum dominan. Oke, jadi efisiensi naik, tapi udah mulai bayar pakai energi fosil sedikit-sedikit? Benar. Nah, lompatan paling gila itu terjadi di era modern, anggaplah awal abad 21. Mekanisasi total, traktor-traktor raksasa, combine harvester yang bisa panen sekaligus merontokkan. Ditambah input kimia tadi ya? Tepat. Pupuk sintetis, pestisida, disemprot besar-besaran. Hasilnya, tenaga kerja manusia buat 1 hektar itu nyusut jadi cuma beberapa jam aja. Dikit banget. Tapi hasil panennya melonjak berkali-kali lipat. Efisiensinya luar biasa berarti. Cuma butuh hitungan detik kerja per kilo gandum katanya. Iya, efisiensi kerjanya gila-gilaan. Tapi ya itu tadi,
Ketergantungannya ke energi fosil jadi total. Total. Bajanya dari batu bara. Pupuk sintetis bahan bakunya gas alam. Pestisida dari minyak bumi. Terus solar buat jalanin semua mesin raksasa itu. Jelas banget polanya. Setiap peningkatan produktivitas itu dibeli dengan peningkatan konsumsi energi fosil. Tadi Anda sebut pupuk nitrogen sintetis itu tulang punggung. Di bab 2 ini dibahas cukup dalam ya, disebut revolusi nitrogen. Katanya dulu ada hambatan nitrogen alami. Apa itu maksudnya? Gini, nitrogen itu kan makanan utama tanaman ya, nutrisi makro. Tapi di tanah itu jumlahnya terbatas secara alami, nggak banyak. Pertanian zaman dulu yang ngandalin siklus alami aja, pakai pupuk kandang, atau tanam kacang-kacangan yang bisa ngikat nitrogen dari udara. Tapi nggak cukup ya buat skala besar? Nggak cukup buat ngasih makan populasi yang terus nambah. Sempat ada usaha nambang guano, kotoran burung laut itu, atau nitrat dari Chili. Tapi ya skalanya terbatas dan nggak sustainable juga kan lama-lama habis. Sampai akhirnya ditemukan proses Haber-Bosch di awal abad 20. Nah, itu dia. Proses Haber-Bosch, kira-kira mulai komersial tahun 1913, ini benar-benar mengubah peta permainan. Proses ini bikin kita bisa bikin amonia, itu senyawa dasar pupuk nitrogen, secara sintetis. Dari apa bikinnya? Nah, ini penting. Bahan baku utamanya dan sumber energinya itu gas alam. Makanya harga gas alam itu ngaruh banget ke harga pupuk. Ini kunci dari revolusi hijau juga. Varietas padi dan gandum unggul yang dikembangin waktu itu, hasilnya bisa tinggi kalau dikasih pupuk nitrogen yang banyak. Seberapa besar sih dampaknya pupuk sintetis ini? Fundamental banget. Materi Anda bilang kalau pupuk nitrogen sintetis ini nyumbang lebih dari separuh dari total nitrogen yang diserap tanaman pangan di seluruh dunia saat ini. Lebih dari separuh loh. Wow, berarti tanpa pupuk ini, Iya, nggak mungkin kita bisa kasih makan hampir 8 miliar orang dengan pola makan kayak sekarang. Mustahil. Tapi ya itu, ada harga energinya. berapa tuh harga energinya? Tadi pakai perbandingan liter solar ya? Iya, biar gampang bayanginnya, buat bikin 1 kilogram pupuk nitrogen sintetis, itu butuh energi yang setara dengan hampir 1,5 liter solar. 1,5 liter solar buat sekilo pupuk. Banyak juga ya? Iya. Jadi tiap karung pupuk NPK atau urea yang ditebar petani itu bawa jejak energi fosil yang lumayan dari pabriknya. Oke. Coba kita pakai ukuran setara liter solar ini buat makanan lain deh. Roti. Misalnya, katanya nggak terlalu boros energi ya? Iya, roti relatif efisien. Buat 1 kilogram roti dari gandum di ladang sampai jadi roti di toko, total energinya kira-kira setara 210 gram solar aja. Rasio berat makanan banding energinya sekitar 5:1. Cukup bagus. Tapi ada yang lebih boros kan, kayak tomat tadi disebut, terutama yang ditanam di rumah kaca, apalagi kalau pas musim dingin atau di tempat dingin. Nah iya, tomat rumah kaca itu contoh bagus. Apalagi yang pakai pemanas tambahan. Di materi itu disebut contoh ekstrim di Almeria, Spanyol. Ada lautan plastik katanya. Lautan plastik. Energi setara lebih dari 1,5 liter solar, 500 ml lebih per kilogram tomat. 1,5 liter solar per kilo tomat. Banyak juga. Kalau nggak pakai pemanas? Kalau rumah kacanya nggak pakai pemanas, cuma sekitar 150 ml solar per kilonya. Jadi pemanasnya aja itu nambahin jejak energi gede banget. Dan itu baru ongkos produksi di Spanyolnya aja kan? Belum kalau tomatnya dikirim jauh, misalnya ke Eropa Utara, ke Skandinavia gitu. Betul. Transportasi pakai truk dari Spanyol selatan ke Stockholm misalnya, itu nambah lagi sekitar 130 ml solar per kilogram tomat. Itu udah termasuk energi buat bungkusnya, buat pendingin di gudang sementara. Jadi kalau dihitung-hitung nih, satu buah tomat biasa aja ya yang ukurannya sedang mungkin 125 gram gitu. Dari rumah kaca berpemanas di Spanyol, terus kita beli di supermarket Swedia misalnya. Jejak energinya berapa tuh jadinya? Ya kira-kira totalnya setara 5-6 sendok makan solar. Sebanyak itu buat satu tomat. Wah, kaget juga ya. Padahal cuma tomat. Iya, gambaran ini nunjukin banget energi tersembunyi di makanan kita. Apalagi kalau produksinya pakai teknologi tinggi, di luar musim, atau diangkutnya jauh banget. Jadi mikir lagi kan kalau mau bikin salad tomat pas musim dingin. Iya banget. Nah, itu kan di darat. Tapi ketergantungan energi ini nyampe ke laut juga kan? Materi Anda nyinggung soal perikanan modern. Kalau di darat kan kita udah banyak beternak ya. Tapi di laut kita masih kayak berburu gede-gedean.
Betul. Dan berburu di laut zaman sekarang ini bisa jadi salah satu cara nyari makan yang paling boros energi. Tapi memang rentangnya lebar sih. Maksudnya? Kalau nangkep ikan kayak teri, sarden, makarel, yang bergerombol gitu di permukaan, itu relatif hemat energi. Mungkin sekitar 100 ml solar per kilogram ikan. Tapi kontrasnya jauh banget sama kalau nangkep udang atau lobster. Kenapa udang lobster bisa boros banget? Seringnya karena pakai metode namanya pukat dasar atau troll. Itu jaring yang gede dan berat diseret di dasar laut buat nyapu apa aja yang ada di situ. Butuh kapal yang tenaganya gede banget, minum solarnya banyak. Seboros apa emangnya? Angka yang paling bikin kaget di materi Anda itu mungkin buat udang yang ditangkap pakai cara ini. Bisa sampai 17,3 liter solar per kilogram udang. Serius? 17 liter lebih buat sekilo udang? Itu kayak ngisi bensin motor bebek sampai hampir penuh dong. Gila borosnya. Iya, memang ekstrim. Terus kalau budidaya ikan gimana? Aquaculture, lebih bagus nggak? Nah, ini juga tricky. Seringnya, aquaculture itu cuma mindahin masalah energinya aja, bukan ngilangin. Kenapa? Karena banyak ikan budidaya, apalagi yang karnivora kayak salmon atau kakap gitu, pakannya itu dibikin dari ikan-ikan liar yang lebih kecil. Oh, jadi energi buat nangkep ikan kecilnya itu tetap dihitung. Harusnya dihitung kan? Energi besar dipakai buat nangkep jutaan ton ikan teri atau ikan kecil lain buat jadi bahan baku pakan. Contohnya, budidaya ikan sea bass Mediterania, katanya butuh energi setara 2–2,5 liter solar per kilogram ikan yang dipanen. Masih boros juga kan? Iya juga ya. Ada kutipan menarik nih dari Howard Odum tahun 71 yang dikutip di materi ini. Katanya, manusia industri udah nggak makan kentang yang terbuat dari energi matahari aja. Sekarang dia makan kentang yang sebagian terbuat dari minyak. Iya, kutipan klasik itu. Terus penulis bab ini nambahin, kentang kita sekarang juga terbuat dari batu bara buat baja-bajanya, gas alam buat pupuknya, dan listrik yang seringnya juga dari fosil. Lengkap ya? Kutipan itu ngerangkumnya pas banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, memang energi yang dipakai buat pertanian dan perikanan itu cuma sekitar 4% dari total konsumsi energi primer dunia. Kelihatannya kecil ya, Iya, 4% kedengarannya nggak banyak. tapi dampak dari 4% ini buat pasokan pangan global tuh vital banget. Tanpa input energi fosil segitu ya nggak mungkin kita bisa produksi makanan sebanyak dan seandal sekarang ini. Titik. Dan tantangannya ke depan nggak gampang ya. Populasi dunia nambah terus, katanya butuh makan 2 miliar orang lagi. Barengan sama itu, di banyak negara berkembang, orang makin pengen makan enak, makan daging, produk olahan, yang biasanya lebih boros energi produksinya. Gen sintetis itu kemungkinan malah akan naik dulu dalam jangka pendek. Ya, buat ngejar target produksi pangan itu. Meskipun kita tahu dampak lingkungannya gimana. Jadi dilema ya. Iya, memang ada usaha buat bikin lebih efisien, kayak pemupukan presisi, pakai drone segala macem. Tapi dampaknya secara global masih terbatas. Terus ngurangin makanan sisa atau geser pola makan lebih ke nabati itu pasti bantu. Tapi belum cukup buat gantiin peran sentral energi fosil dalam sistem pangan skala raksasa kayak sekarang. Jadi, kesimpulan utamanya nih, ketergantungan sistem pangan kita sama bahan bakar fosil ini udah dalam banget, sistemik sifatnya, dan kayaknya bakal masih bareng kita buat beberapa dekade ke depan ya. Bukan masalah yang bisa selesai pakai cara simple atau cepat gitu. Sepertinya begitu. Itu ternyata ada harga tersembunyinya. Harganya ya konsumsi energi fosil yang gede banget. Iya, tersembunyi tapi substansial. Kita lihat tadi gimana pentingnya pupuk nitrogen sintetis dari gas alam yang bikin lebih dari separuh panen pangan global bisa terjadi. Terus contoh nyata kayak tomat rumah kaca atau udang pukat yang tiap suapannya itu bawa jejak energi fosil yang nggak main-main. Kesadaran soal skala ketergantungan ini penting banget. Biar kita paham serumit apa tantangan buat mengubah sistem pangan ke depan. Ini bukan cuma soal pilihan kita mau beli apa di pasar, tapi menyangkut struktur dasar industri pangan sedunia. Tepat sekali. Dan kesadaran ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup ya buat direnungkan sama pendengar semua.
Iya. Mungkin pertanyaannya gini, mengingat betapa dalamnya hubungan antara piring makan kita sama bahan bakar fosil ini, kira-kira seperti apa sih bentuk yang realistis dari sebuah transisi menuju sistem pangan yang lebih rendah emisi, yang nggak terlalu bergantung sama energi fosil? Pertanyaan berat nih. Memang. Dan ini lebih dari sekedar, ayo makan organik atau kurangi daging, meskipun itu penting juga ya. Tapi lebih ke inovasi sistemik macam apa yang kita butuhin. Teknologi baru, kebijakan baru, model bisnis baru. Supaya kita bisa tetap kasih makan populasi dunia yang nambah terus secara berkelanjutan, tapi tanpa terus-terusan nyedot sumber energi yang terbatas dan ngerusak iklim kita ini. Sebuah pertanyaan besar yang memang layak kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.